Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello student, good morning. Kembali lagi pada pembelajaran tematik. Hari ini yang akan kita pelajari pada subtema 3, pembelajaran 2. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita mulai pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah. Dan jangan lupa dipersiapkan juga buku dan alat tulisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran pada subtema 3 pembelajaran 2 yaitu mengidentifikasi peran pelajar dalam mengisi kemerdekaan, mengidentifikasi ragam seni rupa daerah, dan melakukan percobaan perubahan wujud benda. Oke anak-anak, sudah siap untuk belajar ya? Mari kita mulai. Mengidentifikasi peran pelajar dalam mengisi kemerdekaan. Indonesia memang sudah merdeka, namun perjuangannya tidak berakhir begitu saja. Sebagai warga negara Indonesia, kita mampu mempunyai tugas untuk mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang positif. Salah satunya cara kita mengisi kemerdekaan adalah belajar dengan giat, memperluas pengetahuan untuk mewujudkan warga bangsa yang cerdas. Oke, anak-anak, di slide ini sudah Miss berikan teks bacaan dari Semangat Pelajar SDN Puncak Lolomatu. Bisa kalian lihat di sebelah kanan ini sudah terdapat contoh gambar yang tertera di SDN Puncak Lolomatu. SDN Puncak Lolomatu yang bertempat di Kepulauan Nias. Semangat pelajar di SD Lolomatu ini dalam bersekolah, kadang mereka sambil membawa adiknya karena orang tuanya harus pergi ke kebun. Beberapa pelajar mengerjakan soal-soal sambil menggendong adiknya yang masih balita. Dan rata-rata orang tua siswa di SDN Puncak Lolomatua ini bermata pencaharian sebagai penyadap karet. Setiap harinya, orang tua mereka harus pergi ke kebun untuk mengumpulkan hasil sadapan dan menjualnya ke pengumpul. Pelajar SDN Puncak Lolomatua merupakan gambaran perjuangan selepas kemerdekaan. Mereka harus sekolah karena mereka sudah tahu kalau sekolah itu sangat penting untuk mengubah nasib mereka. Itulah bentuk perjuangan mereka dalam mengisi kemerdekaan. Berbeda dengan pelajar SDN Puncak Lolomatua, pelajar di kota-kota besar mungkin lebih mudah untuk menjalani pendidikan. Oleh karena itu, belajarlah dengan sungguh-sungguh. Selanjutnya, mari kita mengidentifikasi ragam seni rupa daerah. Salah satu hal yang dapat dipelajari oleh siswa yaitu dengan mempelajari budaya bangsa. Indonesia kaya akan seni budaya bangsa. Sebagai contohnya adalah karya seni rupa yang berkembang di Nusantara. Karya seni rupa tersebut tumbuh sebagai hasil budaya masyarakat yang hidup di suatu wilayah tertentu. Karya seni rupa daerah berkaitan dengan bahan baku dan alat yang tersedia di daerah tersebut. Misalnya tanah liat, bambu, logam, kayu jati, dan sebagainya. Hal tersebut menjadikan seni rupa khas dan unik untuk masing-masing daerah. Misalnya seperti seni ukir, perabotan kayu yang dari Jepara. Lalu ada seni batik dari daerah Jawa dan seni tenun dari daerah Sumatera. Seni rupa daerah dapat berupa seni lukis, seni patung, dan seni kriya atau yang biasa disebut dengan kerajinan. Seni kerajinan meliputi seni tekstil yang terdiri dari batik, tenun, dan songket. Selain itu ada seni anyam, seni ukir, seni keramik, dan sebagainya. Selanjutnya ada beberapa uraian mengenai seni rupa daerah. Yang pertama itu ada seni lukis daerah. Seni lukis merupakan bentuk seni rupa yang dituangkan pada media dua dimensi seperti kertas, kanvas, kain, kaca, dan lain sebagainya. Seni lukis batik merupakan salah satu contoh seni lukis daerah yang berkembang di Indonesia. Seni lukis batik menjadi simbol kebudayaan nasional karena terdapat hampir di seluruh Indonesia.
Tiap daerah memiliki motif yang berbeda-beda sesuai budaya daerahnya sendiri. Contoh lain dari seni lukis daerah yaitu ada seni lukis wayang yang terkenal di Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Bali. Ada juga seni lukis kaca yang terkenal dari Cirebon. Selanjutnya yang kedua itu ada seni patung daerah. Seni patung merupakan karya seni berbentuk 3 dimensi. Seni patung daerah memiliki ciri khas masing-masing daerah. Seni patung dapat dibuat dari bahan lunak maupun keras. Patung dengan bahan lunak dibuat dengan teknik membentuk, sedangkan patung dari bahan keras dibuat dengan teknik meraut atau memahat. Pada masyarakat Batak, ketika membuat patung yaitu sebagai simbolis dan juga ritual magis sebagai penghormatan terhadap roh nenek moyang. Patung bagi masyarakat Kalimantan, terutama di Kalimantan Barat, memiliki ikatan kuat dengan nenek moyang yang kadang dibuat dengan sejumlah ritual tertentu. Bahkan, beberapa patung ada yang disakralkan karena menggambarkan kehidupan leluhur mereka. Patung-patung tersebut dibuat dari kayu trambesi yang banyak didapatkan di sekitar Kabupaten Bengkayang dan Singkawang, Kalimantan Barat. Selanjutnya yang ketiga ada seni kriya. Seni kriya merupakan seni kerajinan dalam membuat benda-benda pakai dengan mengandalkan keterampilan tangan. Seni kriya disebut juga sebagai seni kerajinan atau craft. Setiap daerah memiliki seni kriya yang unik dan khas dengan corak yang berbeda. Ada yang bermacam-macam karya seni kriyanya, antara lain ada kriya kayu, kriya kulit hewan, kriya logam, batik, dan anyaman. Bisa kalian perhatikan anak-anak, di atas teks yang tadi Miss bacakan sudah terdapat 2 contoh dari seni kriya, yaitu seperti ada bakul nasi dan anyaman lainnya. Selanjutnya kita beralih kepada melakukan percobaan perubahan wujud menguap. Bisa kalian perhatikan, di sini terdapat contoh gambar dari proses tanah liat yang sedang dijemur. Oke, salah satu jenis seni rupa daerah yang berbentuk 3 dimensi adalah barang-barang tembikar yang dibuat dari tanah liat. Pada proses pembuatan barang tembikar, terjadi penguapan air, sehingga tanah liat yang lunak lalu mengeras. Penguapan atau evaporasi merupakan proses perubahan wujud benda cair menjadi gas. Oke anak-anak, di slide selanjutnya sudah Miss berikan contoh dari praktek perubahan wujud menguap. Silahkan kalian simak baik-baik dan jika perlu bisa kalian catat ya. Selamat menyaksikan. Bagaimana dengan video penjelasan yang sudah Miss berikan? Sudah bisa kalian pahami ya? Oke, selanjutnya kita beralih kepada kesimpulan pada pembelajaran 2 hari ini. Yang pertama,
Peran pelajar dalam mengisi kemerdekaan Indonesia yaitu dengan cara belajar dengan giat, memperluas pengetahuan untuk mewujudkan warga bangsa yang cerdas. Yang kedua, seni rupa merupakan cabang seni yang bisa dilihat secara langsung menggunakan indera penglihatan dan dapat dirasakan dengan indera peraba. Selanjutnya yang ketiga ada karya seni rupa daerah berkaitan dengan bahan baku dan alat yang tersedia di daerah tersebut. Misalnya ada tanah liat, bambu, logam, kayu jati, dan sebagainya. Selanjutnya yang keempat, seni lukis merupakan bentuk seni rupa yang dituangkan pada media dua dimensi seperti kertas, kanvas, kain, kaca, dan lain sebagainya. Selanjutnya yang kelima, ada seni patung. Seni patung adalah karya seni berbentuk tiga dimensi. Selanjutnya yang keenam, ada seni kriya yang merupakan seni kerajinan dalam membuat benda-benda pakai dengan mengandalkan keterampilan tangan. Dan yang terakhir, ada proses pembuatan barang tembikar, terjadi penguapan air sehingga tanah liat yang lunak lalu mengeras. Oke anak-anak, alhamdulillah materi hari ini sudah selesai Miss berikan. Berikut dengan kesimpulannya pun sudah Miss jelaskan. Semoga materi hari ini bisa bermanfaat untuk kalian dan mudah difahami ya. Terima kasih atas waktunya. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.